Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas dan pencuri. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kasus pencurian yang terjadi hampir setiap malam. Warga hidup dalam ketakutan, menjaga rumah mereka dengan waspada. Berbeda dengan Abu Nawas, ia terlihat santai dan sama sekali tidak khawatir. Saat berkumpul di warung bersama teman-temannya, salah satu temannya bertanya, "Ya Abu Nawas, apakah kamu tidak takut rumahmu kemalingan? Kudengar pencuri ini sangat ahli." Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab santai, "Ah, buat apa takut? Mana ada pencuri yang berani datang ke rumahku." Teman-temannya pun penasaran, "Jadi kamu tidak pernah menjaga di malam hari?" "Untuk apa begadang?" jawab Abu Nawas. Malam itu seorang pencuri yang kebetulan mendengar percakapan mereka memutuskan untuk membuktikan sendiri. Dengan keahliannya, ia berhasil membongkar pintu rumah Abu Nawas. Sambil mengendap-endap, ia mulai mengacak-acak isi rumah. Namun, meskipun sudah membongkar sana-sini, ia tidak menemukan barang berharga. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. "Sudah ketemu barang berharga?" tanya suara di belakangnya. Si pencuri terkejut. "Siapa kamu?" "Sama sepertimu. Aku juga sedang mencari barang berharga," jawab Abu Nawas dengan santai. Pencuri yang tidak menyadari bahwa itu adalah Abu Nawas malah berkata, "Ya sudah, ayo kita cari bersama." Mereka pun terus mencari hingga menjelang subuh, tetapi tidak menemukan apapun. Si pencuri pun menghela nafas dan berkata, "Hei kawan, kita sudahi saja. Ayo cepat pergi sebelum pemilik rumah ini terbangun. Jangan buru-buru, kita minum teh dulu, biar aku nyalakan lampu," jawab Abu Nawas. Pencuri itu terkejut. "Tunggu, kamu ini siapa sebenarnya?" Saat Abu Nawas menyalakan lampu, barulah si pencuri sadar bahwa orang di depannya adalah Abu Nawas. "Sialan, apa maksudmu melakukan ini?" tak si pencuri. Abu Nawas pun tersenyum. "Aku hanya ingin membantumu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun aku mencari barang berharga di rumah ini, tapi tidak pernah menemukannya. Barangkali dengan keahlianmu, warisan berharga dari ayahku bisa ditemukan." Si pencuri pun mendengus kesal. "Jadi kamu memanfaatkanku?" "Ya, kurang lebih begitu," jawab Abu Nawas. "Tapi ada sisi baiknya juga. Sekarang aku bisa tahu wajah si pencuri yang selama ini meresahkan warga. Kalau ada rumah kemalingan lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja." Akhirnya si pencuri itu pun tidak berani lagi beraksi di kota Baghdad, dan kota pun kembali aman berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Kebun itu ditanami berbagai macam buah dan sayuran yang segar dan siap untuk dipanen. Abu Nawas bersyukur atas berkah yang Allah berikan kepadanya. Hari itu cuaca sangat terik, sehingga ia merasa lelah dan memilih untuk berteduh di bawah pohon beringin yang rindang, sambil menikmati bekal makanan yang telah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di bawah pohon tersebut dan mulai memperhatikan setiap detilnya, dari daun, ranting, hingga buahnya yang kecil. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa pohon sebesar ini hanya menghasilkan buah yang kecil, sementara pohon labu yang kecil justru menghasilkan buah yang sangat besar? Apakah Allah tidak adil? Tak lama setelah itu, angin bertiup, dan sebuah buah beringin jatuh tepat mengenai kepalanya. Seketika itu, Abu Nawas tersadar dan berkata dalam hati, "Ternyata beginilah jawabannya. Allah memang maha adil. Jika buah pohon beringin sebesar labu, bisa saja kepala pecah saat kejatuhan." Ia pun tersenyum dan bersyukur atas kebijaksanaan Allah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas tampak sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ia mondar-mandir ke sana kemari, mengamati setiap sudut dengan penuh kesungguhan. Beberapa tetangga yang melihatnya merasa penasaran dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari, Abu Nawas?" "Aku kehilangan cincinku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, para tetangga pun segera membantunya mencari cincin tersebut. Mereka menghabiskan waktu cukup lama menyisir setiap sudut halaman,
tetapi tetap tidak menemukannya. Salah satu tetangga kemudian bertanya, "Abu Nawas, di mana tepatnya cincinmu jatuh?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Seingatku, cincin itu jatuh di dalam rumahku." Mendengar jawaban itu, para tetangga terkejut dan marah. "Lalu kenapa kita mencari cincinnya di luar?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Saat menghadapi masalah, kita sering menyalahkan pihak lain dan mencari solusi di tempat yang salah. Padahal sumber masalahnya ada di dalam diri kita sendiri." Dan begitulah cerita kali ini, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. "Oh, cara apa itu Abu Jahil?" "Nah, dengar ya, aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas," katanya dengan penuh semangat. "Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Oh iya, itu benar. Tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu?" "Tentu saja. Bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun. Bukankah itu ide cemerlang, Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-angguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari." Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi untuk menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. "Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan?" "Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasa lapar dan haus." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan." Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya. Tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. "Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres," katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. "Apa yang terjadi, Abu Jahil?" "Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan, tidak juga bersemangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal, Abu Jahil. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. "Tapi, bukankah aku juga tidak melakukan dosa?" "Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik. Tapi, tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik," kata Abu Nawas. "Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat?" Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah?"
Abu Nawas pun mengangguk, tidurlah secukupnya. Tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Abu Jahil. Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini, aku merasa lebih berarti. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat baik dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar kota Baghdad. Ia menikmati suasana yang ramai, hingga tiba-tiba ia melihat seorang pengemis duduk di pinggir jalan dengan wajah yang memelas. Pengemis itu tampak sangat miskin, mengenakan pakaian lusuh dan merintih meminta belas kasihan. "Kasihanilah saya, tuan-tuan, saya tidak makan selama 3 hari," ratap si pengemis dengan suara lemah. Orang-orang di sekitar mulai iba dan memberikan beberapa koin kepadanya. Namun, Abu Nawas yang dikenal cerdik merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan gerak-gerik si pengemis dan mulai curiga bahwa pria itu hanya berpura-pura miskin. Lalu, Abu Nawas mendekatinya dan berkata dengan suara yang lantang, "Wahai saudara, jika kau belum makan selama 3 hari, maka aku punya solusi yang lebih baik daripada sekedar memberi uang." Si pengemis menatap Abu Nawas dengan bingung. "Apa maksudmu, tuan?" tanyanya. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Jika seorang tidak makan selama 3 hari, tentu tubuhnya akan lemas, wajahnya pucat dan sulit untuk bergerak. Tapi aku lihat kau masih kuat berbicara, suaramu lantang, bahkan kau bisa mengangkat kedua tanganmu dengan cepat saat menerima uang." Mendengar itu, orang-orang mulai menaruh curiga pada si pengemis. Merasa terpojok, pengemis itu mencoba mencari alasan. "Tapi aku benar-benar kelaparan, tuan." Abu Nawas lalu berkata, "Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah seorang tabib. Ia bisa membantumu mendapatkan makanan yang sehat dan merawatmu agar kau kuat kembali." Mendengar itu, si pengemis tiba-tiba bangkit dengan cepat dan berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang yang tadi iba kepadanya langsung menyadari bahwa ia adalah seorang penipu. Mereka pun tertawa dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, orang-orang lebih berhati-hati dalam memberi uang derma kepada seorang pengemis. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menggunakan akal sehat dan tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang berpura-pura. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar dan mendengar suara ramai dari dalam. Karena penasaran, ia masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam gereja, 2 pendeta sedang berdebat sengit. Pendeta pertama berkata, "Yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Dengan uang kita bisa melakukan apa saja." Pendeta kedua membantah, "Tidak, ilmu jauh lebih penting daripada kekayaan. Dengan ilmu kita bisa meraih segalanya."
Abu Nawas yang mendengar perdebatan itu berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Maaf, menurutku kalian berdua salah." Kedua pendeta itu menatap Abu Nawas dengan bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kekayaan itu penting, tapi tanpa ilmu, kekayaan bisa habis. Ilmu juga penting, tapi tanpa kekayaan, ilmu sulit dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, yang paling penting adalah aku." Pendeta-pendeta itu semakin bingung. "Kenapa kau yang paling penting?" Abu Nawas menjawab dengan licik, "Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku?" Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat dan perdebatan selesai dengan damai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia melamar gadis tersebut. Namun, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya bernama Tuan Harun. Dia dikenal sangat sombong dan tidak menyukai orang miskin. Tuan Harun memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan merendahkan. "Jadi kau yang ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Betul Tuan, saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, yaitu kecerdasan." Tuan Harun mendengus. "Cerdas? Itu tidak cukup. Aku ingin bukti." Abu Nawas pun pulang. Lalu ia kembali ke rumah Tuan Harun sambil membawa seekor kambing hitam yang telah ditaburi tepung hingga tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. "Ini hanya trik bodoh. Jika tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam." Abu Nawas menjawab, "Betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan." Tuan Harun yang mendengar Tuan Harun tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Akhirnya ia menguji Abu Nawas lagi. "Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas." Abu Nawas pun mengambil segelas air, mengaduknya perlahan, lalu menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. "Minumlah Tuan. Setelah meminumnya, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja keras, menghasilkan uang, dan bisa menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas?" Tuan Harun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Baiklah, kau memang cerdas. Kau boleh menikahi putriku." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca yang sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing itu segera menghampirinya. "Maaf Abu Nawas, kambing saya tidak sengaja jatuh," katanya. Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. "Aku pedagang kambing," jawab pedagang itu. Abu Nawas menggeleng kepala. "Apa itu pedagang kambing dan siapa aku ini?" Orang-orang di sekitar mulai berkerumunan. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, apa kau baik-baik saja?" Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang dengan bingung. "Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya," seru mereka. Kabar bahwa Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Banyak orang yang mencoba mengembalikan ingatannya dengan berbagai cara.
Seorang sahabat berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang yang paling cerdas di negeri ini." Namun Abu Nawas hanya menggeleng, "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?" Seorang penjaga istana pun datang dan berkata, "Abu Nawas, raja sangat menyayangimu." Dengan polos Abu Nawas menjawab, "Siapa itu raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku?" Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Ia punya rencana. "Tangkap Abu Nawas dan masukkan dia ke penjara," perintahnya dengan tegas. Abu Nawas yang kebingungan langsung melonjak. "Apa? Jangan, aku tidak mau." Raja tertawa. "Kau sudah ingat siapa dirimu sekarang, Abu Nawas?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. "Sepertinya aku sudah ingat, Baginda." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi soal penjara pasti kau langsung ingat." Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya sambil tertawa. "Sepertinya kepalaku butuh helm supaya tidak tertimpa kambing lagi." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.